Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam situasi pandemi saat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Abdurrahman dari Universitas Pancasakti, program studi pendidikan ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang lupa, kejenuhan, transfer belajar, dan kesulitan dalam belajar dalam psikologi pendidikan. Di antara yang akan kita bahas adalah kapankah terjadi lupa dan bagaimana cara menguranginya. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar, apakah yang dimaksud dengan transfer belajar dan faktor apakah yang berperan di dalamnya. Di antaranya apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar dan apakah penyebabnya. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana usaha-usaha untuk memecah dan mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang pertama, definisi lupa. Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa sebelumnya yang telah kita pelajari. Faktor-faktor penyebab lupa di antara lupa dapat terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada di dalam sistem memori siswa. Dalam interference teori atau teori mengenai gangguan, gangguan konflik itu terbagi menjadi dua macam, yaitu proaktif interference dan retroaktif interference. Kiat mengurangi lupa di antaranya kiat terbaik untuk mengurangi lupa adalah dengan cara meningkatkan daya ingat. Banyak ragam kiat yang dapat dicoba oleh siswa dalam meningkatkan daya ingat. Di antaranya yaitu over learning atau belajar lebih, terus extra study time atau tambahan waktu belajar, mnemonic device atau muslihat memori, dan yang terakhir adalah pengkelompokan atau clustering. Kejenuhan belajar secara harfiah. Arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut jenuh belajar, yang dalam bahasa psikologi lazim disebut learning plateau. Faktor penyebab dan cara mengatasi kejenuhan menurut Cross ada dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, keletihan indera, yang kedua, keletihan fisik, dan yang terakhir, keletihan mental siswa. Transfer belajar atau pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu sering membuat atau mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya sekarang. Beberapa ragam transfer belajar dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu transfer positif dan transfer negatif. Contoh, seorang siswa yang telah menguasai matematika akan mudah mempelajari statistika. Dan sebaliknya, orang yang sudah terbiasa mengetik dengan menggunakan 2 jari, kalau belajar mengetik dengan 10 jari akan lebih banyak mengalami kesukaran daripada orang yang baru belajar mengetik. Itu contoh-contoh. Adapun kesulitan belajar, dalam kegiatan belajar mengajar banyak sekali ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat proses transfer belajar siswa. Di antara penyebab ada beberapa faktor yang mungkin terjadi penyebab kesulitan atau kegiatan belajar. Menurut Burton adalah meliputi faktor internal dan eksternal.
Dari faktor internal, ada beberapa faktor yang bersumber dari siswa itu sendiri, seperti kondisi jasmani, kondisi kesehatan, bakat, kepribadian, emosi, sikap, serta kondisi-kondisi psikis lainnya. Sementara faktor eksternal meliputi faktor yang bersumber dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya guru dan lingkungan sosial sejenisnya. Dalam usaha-usaha pemecahan kesulitan belajar, yang pertama bimbingan belajar, dan yang kedua yaitu mencegah kecemasan siswa di sekolah. Jadi kesimpulannya adalah belajar merupakan suatu kegiatan individu untuk memperoleh ilmu pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengelola bahan belajar. Belajar juga merupakan salah satu terwujudnya pendidikan. Di lingkungan sekolah, keberhasilan proses belajar mengajar amat tergantung pada guru, karena guru merupakan pemimpin atau fasilitator sekaligus sebagai pusat inisiatif pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar tentu akan banyak ditemui banyak kendala, seperti siswa seringkali lupa dengan materi yang diajarkannya. Meskipun lupa adalah sifat yang manusiawi, sekedar usaha untuk mengurangi proses terjadi lupa yang dialami para siswa dapat dilakukan dengan berbagai kiat-kiat yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.